Halo, halo, halo. Halo, Kembali lagi di Komik Klinik. Ini sekarang kita di ruang obrol. Ya nggak sih? Enggak dong. Enggak ya, ini di Kapten Bagas ya. Kapten Bagas, Lupa, ini ya. episode 8 teman-teman ya. Ya. Jadi sudah berepisode-episode. Wah, sudah berepisode-episode. Kenapa cari apa lu? Ini. Oh itu. Sudah berepisode-episode kita memulai Komik Klinik. Wah. Tapi kemarin itu kita udah ngebahas, ini majuin dikit lah kayaknya ya. Gini kali. Nanti lah ya. pas nulis. Jadi pembahasan-pembahasan yang lalu itu kita udah ngebahas tentang gambar, udah membahas tentang cerita. Cuman kita memang belum breakdown ya teman-teman ya. Jadi memang cuman kemarin tuh kalau nggak salah pembahasan yang paling seru tuh lebih kayak ke sebelum kita memulai komik tuh kita ngapain dulu. Ya kan? Mulai bikin komik kan kita udah di episode 4 sama episode 6 itu tuh ada pertama tuh cerita, Ya, ada cerita. premis segala macam. Terus kemudian gambar habis yang itu penting ada jelas, gambar kayak yang gitu, penting kayak gitu. jelas, Nah, kayak ditangkapnya posenya segala posenya. macam. Nah, kita nih balik lagi nge-breakdown cerita. Tentang cerita ya. Nah, cerita sama gambar Oke. nih kita tuh kayak kalau cerita aja naskah nanti kan sampai ke naskah ya, Ya. bentuk-bentuk naskah supaya outputnya tuh kita jadi penulis naskah naskah, komik oke, gitu. komik. Kalau gambar ya jadi ilustrator Ilustrator bisa gambar, ya. atau jadi full kreator bisa gambar dan nulis. Ya, itu betul. bisa aja. Nah, Berarti pelan-pelan lah ini kita masuknya, betul, berarti pelan-pelan betul. dulu ya. Karena kalau cerita sama gambar ini dipisah, maksudnya cerita dulu sampai selesai terus gambar dulu sampai selesai, dua-duanya porsinya sebenarnya sama. Oh, Jadi gambar sama cerita oke, sehingga oke. kita yang bikin kreator yang bikin cerita tuh harus paham juga bahwa pola pikir atau POV-nya dari yang gambar tuh gini. Kalau iya, yang gambar iya, juga iya, gitu. benar, Ternyata benar. POV dari yang bikin cerita tuh kayak gini. Nah, tapi sebelum aku mau masuk ke situ berarti yang nulis belum ini masih sama kayak yang dulu ya. Berarti yang nulis belum tentu bisa gambar dong. Belum tentu. Oh, kita ya, oke. kita anggap saja secara teknis ini untuk penulisan aja. Oke, ini untuk penulisan ya teman-teman. Cuman episode ini. Oke. kalau yang bisa gambar atau ilustratornya mencoba untuk bikin cerita, Ya, nggak ada ya masalah, apa-apa. nggak apa-apa juga gitu. Cuman ini berarti pertanyaannya malah lebih berasal dari sini nih. Gimana sih cara meracik suatu cerita? Wah, meracik ya kita ngomongnya. Oke. Suatu cerita biar ceritanya tuh bisa jadi misalkan nih shonen kah, misteri, terus horor kayak gitu. Mungkin ada kan ilmu ini aku bicara secara logika aja lah. Punya ya? Oh, tidak. 1-0. Saya nggak mau balas, saya anak baik-baik di sini. Jadi maksudnya di luar sana kan banyak kita misalkan membaca komik horor atau novel horor atau mungkin nonton film horor aja lah. Kita nggak ngerasa ngeri. Oh, Kita nggak iya, ngerasa iya, takut iya, gitu loh. iya, Berarti iya. kan impactnya nggak kena nih. Anda nyindir saya kan? Iya. Gitu. Oke. Ya biar satu sama kan. Iya, iya. Nah kayak gitu tuh gimana sih kita mau nge-breakdown tentang itu biar istilahnya penulisan cerita ini tuh bisa kena sih ke pembaca. Kita ngomong ke naskah dulu aja deh sebelum kita gambar apa segala macam, tapi ke naskah dulu. Gimana nih? Oke. Sebelum itu sebenarnya contekan saya tuh ada di HP yang dipakai ini. Enggak. Gimana sih? Oke, ini masih soal Cerita ya. cerita. Kemarin kita udah bilang bahwa yang utama tuh kan ada ini ya, Ada preman. preman misteri. Woi, kita bikin. Oke, kita bikin. Premis. Agak maju. Nah, ada ini, premis. ada premis gitu. teman-teman. Nah, ini kita deh harus punya dulu. Nah, tadi kamu udah nyebutin ada horor, ada action, ada sci-fi, misalkan terus sci-fi. ada misteri atau detektif gitu ya. lah ya. Nah, gimana sih bikin supaya formulanya berhasil atau kena gitu kan? Kayak misalnya bikin film horor tapi kok nggak serem nih. nggak menakutkan iya, buat kenapa nih? penonton Iya, misalnya kayak gitu. Nah, nomor satu teman-teman, sebelum kita punya premis ini kan ada beberapa ya yang bisa dirancang. Apa ini ya? Nah, apa kayak kita gini ini nih, ya? Apa kayak kita gini pakai Apa kali kayak ya, gini? oke. Tapi apa ininya tuh bukan soal temanya, bukan soal Oh, genre-nya. oke, menarik yang ini. Kita ketemu dulu. Nah, Suka. apa yang kita suka? Kita ketemu dulu. Nah, aku berawal dari kenapa kehapus? Nggak bisa kok. Berawal dari aku bikin film pertama kali syutingnya 2006, rilisnya Maret 2007 pada saat aku di Jogja sama teman-teman. Pada saat itu aku masih di Jetoku Film. Aku bikin Kesatria Baja Amar sama Lightning Electrical Cyborg.
Ada di YouTube teman-teman? Enggak ya? Bohong. Di YouTube-nya Jitoku. ada. Di YouTube-nya Jitoku ada. Di YouTube-nya Jitoku Oke. ada. Terus kemudian karena aku dari kecil suka tokusatsu dan di ruang ngobrol aku sama Daris ngomongin tokusatsu dan ada yang komentar Sal bahwa Mas Bagas kalau udah ngomongin hal-hal yang sifatnya soa mah semangat, udah menguasai kayak gini ya karena secara usia juga soa gitu. Jadi justru dari situ Ksatria Baja Amar itu benar-benar mirip sama Kamen Rider 71. Ichigo Nigo. Ya. Terus kemudian Lightning Electrical Cyborg itu mirip banget Kikaider sama ya. Ya secara karakter Ya. Guntur Bot itu kayak Kikaider, tapi Lightning Bot kan kayak Uchukeiji. Kawan ya. Gavan Sarifan dan tampilannya kayak gitu dan orang-orang yang nonton akan pasti berpendapat yang sama kayak gitu. Karena yang bikin sutradara, penulis naskah, by the way aku sutradara penulis naskah itu sama Mas Ade ya berdua gitu. Itu tuh ngerti bener sukanya apa sehingga adegannya paham, ceritanya bikin naskahnya juga paham bahwa remeh-temehnya tokusatsu tuh kayak gimana sih tahun 80-an kayak gitu, tahun 70-an tuh apa kayak gitu. Nah, itu tuh kita kasih. Nah, makanya nomor satu tuh kita tuh suka apa dulu. Kalau kita kemudian misalnya aku nih suka sci-fi, suka action jelas, shonen, terus suka horor, suka misteri. Ini by the way, aku udah pernah nyebut ya di Komik Klinik emang spektrumnya apa yang aku mampu gitu. Kalau kemudian aku berandai-andai terus aku kayaknya mau bikin komik one shot romance shoujo gitu. Waduh. Itu formulanya agak pusing ya. Iya, sebanyak-banyaknya aku baca komik shoujo atau komik romance atau komik slice of life gitu, aku nggak akan bisa. Feel-nya mungkin nggak kena ya. Karena maksudnya feel-nya nggak kena. Bukan sesuatu itu yang kamu suka ya. Betul, tapi berarti sah dong ya kalau kita kembali ke tadi sedikit. Misalkan kamu suka Kamen Rider, kamu membuat sesuatu yang mirip Kamen Rider. Orang tahu loh, itu kayak Kamen Rider. Itu sah berarti. Ya kalau soal sah atau nggak sah mah selama udah jelas koridornya kita nggak ngambil punya toei, katakanlah unsur atau apa gitu, sebenarnya nggak apa-apa. Misalnya tetap bikin karakter dengan mata besar, dengan antena, dengan ada mulutnya, gitu kan. Nah, kalau kita ada karakter kayak gini, selama tidak ada yang sama kayak gini di Toei, mungkin nggak ada masalah. Dan selama judulnya nggak ada tulisan Mask Rider atau Kamen Rider. Cuman sekali lagi, kembali lagi ke pembaca atau publik tempat kita ngerilis karya kita. Mereka akan berkomentar, oh ini Kamen Rider banget nih, oh ini Super Sentai banget, oh ini Ultraman banget. Ya udah, kita maunya seperti apa? Kan nggak bisa kita ngambil unsur atau elemen dari Kamen Rider terus kita bilang enggak ini original kok. Kan nggak mungkin. Nggak bisa. Tapi juga tidak bisa disebut sebagai plagiarisme dong, karena nggak ada kan? Nggak, kecuali plagiarisme itu kan kalau misalnya kita bikin bentuknya Kamen Rider double, tapi ada yang kita ubah dikit. Oh, gitu. Iya. Jadi tadinya gaya memori kayak flash disk, tapi kemudian kita masukin pakai SD card, pakai hard disk. Kemudian SSD bisa. Gimana itu? Tapi masih lebih lebar. Ya, terus kemudian W-nya nggak nyambung. Jadi gitu. L. Loh. Ya beda. Beda ya. Jadi M, jadi M. Jadi kalau kita bicara soal plagiarisme, ada rules-nya sendiri, ada aturannya sendiri, ada hukumnya sendiri. Ya mungkin kita akan bahas ini nanti lah ya. Mungkin, tapi kita kembali ke sini lagi dari suka ini tadi. Oke. Terus gimana caranya kita dari suka ini bisa bisa apa ya? Kita ngomongnya bisa menjadi orang yang konsisten dalam menciptakan suatu cerita tuh. Aku sukanya horor. Aku sampai selesai harus bikin punchline-nya ya horor, menakutkan orang. Kalau action ya aku pengen punchline-nya aku menjadi superhero-nya ganti armor lah apa segala macam. Nah, itu biar steady tapi ya bahasanya biar konsisten sampai ke tahap itu tuh apa yang harus dilakukan? Ya pertama adalah tentu saja buset ini. Ya. Pakai yang merah lah. Kenapa? Tuh. Gak apa-apa gue bantu kok. Nah, kelihatan nggak sih? Kelihatan. Agak dimajuin. Pertama adalah bansos. Lewat. Oh ya udah lihat. Banyakin nonton, baca dan mempelajari. Banyakin. Oke. Nonton, baca dan mempelajari hal-hal yang kita suka. Sekali lagi, misal nih ada kita mau bikin horor.
kalau kita jarang Nonton horor, film horor, baca komik horor, novel merasakan hal horor. Iya. Oh, itu nggak usah. perlu. Oh, nggak perlu. Oke. Ya maaf, ya maaf. Jadi itu membuat kita kan bisa punya takaran sendiri bahwa hal yang menurutku menyeramkan tuh yang kayak Seperti gimana. apa? Oke. Gitu. Paham. Kalau misalnya kita ngerasa bahwa dari 10 film yang ku tonton selama 1 bulan ini, kok cuman 2 yang bikin aku bener-bener kayak Takut, serem nih, Oh, bentuknya ngeri nih. Iya, gitu. iya, Nah, iya, berarti iya, kan iya. kita dari suka kita bikin apa yang kita mau. Ada di YouTube, aku lupa YouTube-nya siapa, tapi aku rasa beberapa seniman atau kreator itu juga bilang hal yang sama bahwa kalau kamu nge-create sesuatu, bikin karya, itu sebenarnya kamu tuh harus jadi konsumen pertama atas karyamu. Oke, paham aku. Jadi Ya, harus oke. harus kamu yang suka. Iya. Harus kamu yang suka. Gitu. Sehingga dari suka itu kamu juga bisa bilang sama orang bahwa karya yang kamu buat itu aku suka karena apa. Gitu ya berarti ya. Karena Oke. nggak ada film horor yang apa ya, yang oke nih secara lore, yang dijual ketakutan terus. Aku nggak terlalu takut, tapi aku pengen bikin karya horor yang lore-nya, bikin orang penasaran. Atmosfernya horor. Oh. Ada hantunya, ada makhluk-makhluknya, ada yokainya, tapi bukan soal itunya, tapi soal bagaimana orang tertarik. Oh, ini tuh menyeramkan tapi mikir. kayak misalnya kita Iya, nonton ya. Exuma, Arox sama Exuma Exuma. ada si samurai itu, Iya, kita iya, jadi iya. oh ini jangan-jangan berapa samurai yang dibuang ke sini ya. Iya, kayak iya, gitu iya, tuh. iya, Nah, iya. misalnya aku sukanya kayak gitu, berarti mungkin aku resonansinya akan bikin karya yang Mirip-mirip kayak seperti gitu, itu. Oh, gitu. oke, Nah, oke, orang oke. lain yang sukanya mengekspos ketakutan-ketakutan ya bikin bentuk yang luar biasa menakutkan, menyeramkan, Oke. di mana-mana keluar pocong yang mukanya hancur, belatung, segala macam. Kayak gitu. Nah, itu juga yang terjadi kayak Junji itu. Ya, Junji itu kan gambar-gambarnya creepy-nya creepy, ya, yang disturbing-nya kayak ya. gitu. Nah, Oke, buat oke. aku nggak terlalu tertarik, tapi ada orang yang bener-bener, wih, Ini nih horor nih. ini Oh, gitu. oke. Jadi jadi kita tuh bermula dari suka, terus kemudian kita ngebanyakin referensi apa yang perlu kita serap. Nah, tapi kalau udah suka dengan satu hal, otomatis kan kita sebenarnya harusnya nyerap itu kan. Ya, Nyerap itu, benar. loh. Jadi Berarti kan sebenarnya kalau misalkan kita dari suka ini kan genre kan banyak ya. Ada action, ada apa. Berarti kan ini berarti bisa dilakukan di antara misalkan nih kita ingin membuat suatu komik atau cerita horor. Tapi melawan hantunya dengan cara action. Bisa dong berarti ya iya, kalau misalkan diracik bisa. seperti itu. Bisa, karena kalau teman-temannya tahu ada manga zaman dulu Nube. Jigoku Sensou Nube. Nah, ya, itu kan kayak gitu kan. Artinya makin lama horor di sekolah ini jadi kejadian yang sebenarnya cukup sering terjadi, dan cara ngalahinnya ya bisa berantem, bisa apa. Terus KKIC juga gitu kan. KKIC juga KKIC berantem. juga gitu. Ya kalau di Indonesia kalau film ada Ustadz Kodrat ya? Ya, kalau dipikir-pikir ya, betul. oke. Yang bukan dengan cara kabur dari rumah itu Ya, atau ya, apa, ya. tapi dilawan kan gitu. Terus kemudian Kimetsu no Yaiba kan juga. Iya benar kan, sih. gitu. Tapi Iya kemudian kemasannya menjadi bukan menjual ketakutan, bukan menjual kehororan, tapi action. Ya, ini yang mau kutanyakan nih. Ini yang mau kutanyakan selanjutnya adalah misalkan nih ada dua genre, ya. ada dua genre berbeda di dalam suatu karya. Entah novel, entah komik, entah film ya. Nah, cara menonjolkan salah satu yang ingin kita jual tuh gimana? Genre. Menonjolkan salah satu genre yang mau kita jual gimana? Kalau misalnya kita Misalkan kayak Kimetsu no Yaiba nih, kita tahu, oh ini action, tapi premis-premisnya ada horornya. sebenarnya itu terlalu jauh. Oh, jauh banget ya? Maksudku bukan terlalu jauh gimana. Kita tuh kan gimana untuk bikin sesuatu dulu. Oke. Paling enggak, ini kita tuh mewujudkan satu chapter. Lebih panjang lagi, mewujudkan satu volume. Oke. Yaitu isinya bisa 3 chapter, bisa 5 Iya, chapter, iya. bisa 6 atau 7 chapter. Nah, itu dulu sebenarnya. Oke. Nah, kalau yang kita bicarakan tadi, bagaimana mewujudkan genre utama, meskipun ada mix gitu ya. Iya. Itu tuh nanti pada prakteknya adalah perkembangannya adalah berganti atau bergeser seiring dengan respon pembaca. Oh, bisa gitu ya? Loh iya pasti. Oh, oke. Pasti bisa kayak gitu. Oke. Karena kalau misalnya kuatnya kemudian mau ngejar di horor, tapi kemudian pada
pada saat adegan aksi itu kemudian respon dari pembacanya bertubi-tubi dan memuji. Oh, malah ya. Nah, Oh, biasanya paham. yang kayak gitu itu terjadi kalau udah masuk ke ranah editorial penerbit major. Dan udah dibaca orang itu tadi ya, berarti udah rilis ya itu ya. Pertama harus berarti. sudah rilis. Ya. Maksudku Sal, kalau indie, kreator indie itu bisa saklek atas apa yang dia mau. Dia nggak mungkin setiap kreator itu mungkin nggak pengen ada perubahan Sal untuk pergeseran itu. Itu bisa terjadi di indie. Tapi kalau di major biasanya terjadi perubahan karena banyak kepentingan. Editor juga punya kepentingan, perusahaan penerbitannya juga punya kepentingan, nanti merchandisingnya juga punya kepentingan gitu. Jadi apa ya, akan terjadi hal-hal kayak gitu. Katakanlah Dragon Ball aja. Tadinya pertarungan Tenkaichi Budokai, tapi kemudian sampai ke planet mana, berantem dimensi. Jadi memang seiring dengan karyanya berjalan terus, kreatornya juga bertumbuh, kebutuhannya juga bertumbuh. Tapi itu kejauhan. Ini nanti menarik lah, ini nanti bisa kita bahas lagi ya. Berarti kita balik lagi ke sini nih. Betul. Tadi kita yang pertama suka dulu, terus kita banyakin referensi. Apalagi nih? Banyakin nonton segala macam. Nah, kemudian setelah kita banyak nonton segala macam, kita jadi tahu bahwa kita tuh pengen nulis cerita tentang apa. Nah, setelah kita masuk ke ranah itu, kita kembalinya sebenarnya ke kembalinya sebenarnya dari sini ke premis. Gitu. Jadi kita ketahuan bahwa aku tahu nih. Aku pengen banget bikin cerita tentang ini karena apa? Karena aku punya keresahan kah? Aku punya gagasan kah tentang itu? Silakan aja. Tapi kemudian kita bentuk premisnya. Nah, premis setiap genre kan maksudnya kondisinya kan lain-lain. Tapi yang namanya premis mungkin kerangka dasarnya sama kayak yang kita udah sebutin di episode 3 kalau nggak salah. Saat itu, gitu. Nah, kalau untuk penulisannya berarti apakah langsung kayak yang kemarin kita bahas langsung nemu gitu? Episode 4. Ya? Apakah langsung nemu kita gambar kotak-kotak gitu? Nah, kalau nemu, kita tadi kan udah sepakat. Kita berasumsi bahwa kita nulis, itu kita nggak bisa gambar. Jadi kita benar-benar nganut aja ya. Kita nggak akan bahas, kita nggak akan bahas sampai ke goresan atau coretan. Nah, untuk pertama sebelum memulai penulisan memang kayaknya ini. Nanti setelah kemudian kita di episode selanjutnya akan ada secara teknis nulis tuh apa sih, kayak gimana sih. Ini seru panjang, yang ini panjang sekali pemirsa. Nanti aku akan juga nunjukin print-printan naskah komikku. Jadi aku bikin naskah komik ya. Nanti biar teman-teman juga bisa tahu bedanya nih antara naskah komik, nemu, komik jadi itu soalnya aku pribadi juga nggak tahu. Jujur aku sendiri juga nggak tahu karena aku bukan komikus teman-teman. Jadi kan ada praproduksi, produksi sama pasca produksi. Nah, itu juga akan kita bahas ya sebenarnya tentang produksi ini, tapi yang pasti adalah tadi itu hal-hal sesimpel kayak apa sih bedanya naskah komik sama nemu? Mungkin apa bedanya kalau misalkan teman-teman ada yang bikin light novel segala macam, apa nih bedanya kayak gitu. Itu juga menarik tuh. Jadi karena itu banyak orang yang menyalahartikan. Banyak orang yang menyalahartikan kayak gitu sih. Untuk saat ini gimana? Apalagi ada tambahan lagi nggak kira-kira? Cukup sih untuk kali ini kita segmen mulai bikin komiknya, itu kita sampai di suka dan banyakin penyerapan. Dari situ nanti kita akan kepilah-pilah sendiri dan sampai kan aku tadi bilang 3 film pertamaku di Jetoku film itu kan tokusatsu. Tapi kemudian lompat beberapa tahun kemudian aku bikin film The Next yang udah ada di Kapten Bagas ini, silakan ditonton. Itu rasanya benar-benar Hollywood. Actionnya Batman lah ya, The Raid ya. Terus film Judge Dredd terus Batman segala macam gitu. Rasanya kesana karena aku banyak sekali nyerap itu setelah aku nggak nyerap tokusatsu. Jadi aku nyerap tokusatsu itu kan sampai 2004. Di atas 2004 tuh aku udah nggak udah banyak nonton tokusatsu. Manga, anime kan aku pernah bilang ini juga di beberapa konten sama Daris ya di Ruang Ngobrol. Nah, tapi setelah nggak tokusatsu, aku membabat habis sci-fi action fight untuk apa di Hollywood ya. Terutama 2009 keluar The Raid pertama, itu benar-benar aku senang banget. Nah, sehingga karyaku di tahun 2012 pada saat itu The Next itu ya kayak gitu rasanya gitu. Jadi itu tuh yang aku keluarin gitu loh. Setelah aku bertahun-tahun dari kecil nyerap tokusatsu, aku keluarin di
Ksatria Baja Amar, Lighting Electrical Sebok, dan secara shoot aktor di Pocong Man. Kemudian habis itu aku ngeluarin yang ala-ala Hollywood. Gitu sih. Jadi feel-nya tuh walaupun berbeda tapi tetap karyanya ada gitu loh, maksudnya masih bisa. Karena serapannya udah beda. Iya, betul gitu sih. Gitu. Oke, itu aja teman-teman, udah 20 menit 20 juga. menit. Thank you yang udah dengerin, yang udah nonton. Nanti kita sambung di tentang cerita tentang penulisan naskah dan mungkin tentang light novel. Iya, ini panjang sekali pemirsa. Di konten-konten selanjutnya gitu. Sampai ketemu lagi. Bye teman-teman. Bye bye.